Kita kan tadi udah belajar tentang siklus ya, gimana cara harga Bitcoin bekerja dan kira-kira kapan sih Bitcoin dan crypto market tuh bakal rebound. Nah, kita kalau misalnya kita mau analisa kripto-kripto yang lain, kita harus tahu dulu nih, di dalam cryptocurrency itu sama kayak misalnya kita invest di saham. Di saham itu kan ada sektornya, contohnya ada perbankan, ada consumer goods kayak Indomie ya kan, ada juga misalnya mobil kayak Astra. Sama, di kripto itu juga ada sektor-sektornya dan di sini kita akan belajar nih, apa aja sih sektor-sektor dari industri kripto. Nah, kita akan bahas dari yang paling besar dulu, yaitu yang tipenya itu adalah store of value. Jadi fungsinya dari kripto yang store of value ini apa? Sesuai namanya, store of value. Jadi ini kripto yang bisa menyimpan value. Ciri-cirinya apa? Biasanya supply-nya limited dan ada fixed cap-nya. Nah, store of value menurut gue yang layak dibeli itu cuma satu, yaitu Bitcoin. Kalau kalian tanya, ada apa aja store of value? Ada banyak, ya kan? Mungkin ada puluhan koin. Yang paling besar-besar contohnya ya pasti Bitcoin pertama, kedua itu Bitcoin Cash, misalnya Terra Classic. Tapi ya gue nggak akan saranin kalian beli store of value yang lain selain Bitcoin. Karena Bitcoin adalah yang adopsinya paling cepat, komunitasnya paling kuat, dan network efeknya paling cepat. Nah, kalau misalnya yang store of value ini mungkin ya cukup straightforward lah untuk kalian. Ini kayak misalnya kalian beli Bitcoin aja udah tinggal dan lupain. Ini untuk menjaga value dari aset kalian. Nextnya, kategori yang besar ya. Ini kategori yang lumayan besar adalah DeFi atau biasa orang sebutnya Decentralized Finance. Nah, contohnya DeFi ini apa? Jadi DeFi itu contohnya seperti protokol-protokol seperti Uniswap, ya kan, Chainlink, Avalanche, Aave, dan lain-lain. DeFi ini, atau bisa disebut dengan Decentralized Finance, itu punya banyak keunggulan dibanding Centralized Finance. Nah, DeFi ini simpelnya itu bikin bank ya, atau third party itu jadi nggak berguna. Kenapa? Karena mereka jadi langsung peer-to-peer semuanya, dan ini bisa ngasih apa? Bisa ngasih pertama itu fee yang lebih murah, dan juga bunga yang lebih kompetitif. Jadi ini kayak mangkas bank ya. Kalian mau lending itu bisa langsung ke orang. Kalian mau pinjemin kripto kalian bisa langsung ke orang. Mau staking kripto kalian bisa langsung peer to peer. Nggak perlu ada third party, nggak perlu ada bank. Keuntungan dari DeFi ini apa? Yaitu aksesibilitasnya ya. Ini jangkauannya luas banget. Karena kalau bank, misalnya kita mau deposit di bank BCA, susah kalau misalnya lo orang Australia mau deposit di bank BCA. Tapi kalau misalnya DeFi ini antar regional. Selama lu punya internet ya, misalnya lu mau di Bulgaria gitu kan, mau di Romania, gue di Indonesia, kita mau misalnya transaksi nih, mau lewat protokol Uniswap itu bisa gitu. Jadi nggak ada barrier to entry-nya selama kalian punya internet dan punya cryptocurrency dan ngerti cara pakainya. Fee-nya juga bisa rendah karena nggak ada bank di tengahnya, ya nggak ada kustodian aneh-aneh dan juga nggak ada clearing. Jadi fee-nya itu nggak kepangkas banyak-banyak. Kayak misalnya bank kustodian, kita lihat misalnya Deutsche Bank gitu kan, dia bisa dapat 0,05 dari cuman pegang customer fund sampai udah nggak terima lagi karena kebanyakan. Itu kan fee yang gede banget dibayar ke bank untuk nggak ngapa-ngapain ya. Sedangkan ini di-cut dan dikasih aja bunganya ke kita. Nah, ini DeFi ini sifatnya aman dan transparan. Kenapa? Karena adanya smart contract yang dipublish. Jadi semuanya balik lagi kayak esensinya kripto itu bisa diverifikasi. Blockchain juga bisa dilihat semua orang tanpa tahu identitasnya, tapi tetap bisa dilacak. Itu uniknya. Dan yang udah dicatat di smart contract di blockchain itu nggak akan pernah bisa diganti lagi. Jadi ini kalian kalau misalnya mau cari passive income di crypto, yield farming caranya adalah dengan lewatin DeFi. Nah, cara paling gampang ya untuk dapetin uang di DeFi adalah kalian taruh uang kalian ya di suatu protokol atau platform yang ngasih kalian APY atau return per tahun. Nah, biasanya gimana? Ini kalian tinggal masukin token-token. Contohnya paling simpelnya adalah misalnya stablecoin di DeFi ya kan, kayak DAI gitu. Kayak DAI atau misalnya Ethereum ya. Jadi yang dibuild di network Ethereum atau di ERC20. Jadi kalian deposit Ethereum kalian ke suatu protokol, kalian bisa dapat misalnya 4% atau 5%. Nah, ini unik menurut gue use case-nya. Kenapa? Karena menurut gue orang bisa nggak beli bonds lagi, nggak beli surat hutang, tinggal beli Ethereum aja, di staking, di yield farm gitu Ethereum-nya, atau dia beli stablecoin, lebih enak. Tapi kalau misal kalian yang mau coba yield farming, yang mau coba DeFi, kalian pakai yang stablecoin kayak DAI aja, karena kalian nggak usah pikirin volatilitas dari marketnya. Kalau Ethereum kan naik turun. Kalau kalian beli stablecoin yang peg 1:1 sama USD kayak DAI, kalian tinggal yield farm, kalian dapat misalnya 5-6% per tahunnya. Kita kan tadi udah bahas soal pertama itu store of value, yaitu Bitcoin, Bitcoin Cash, Terra Classic. Kita juga udah bahas tentang DeFi ya kan, kayak Uniswap dan lain-lain. Tapi ada juga yang ketiga, yaitu DEX atau orang biasa sebutnya dengan Decentralized Exchange. Jadi kalau kita tahu kan ada exchange ada dua tipe, ada centralized yang gede kayak misalnya Binance, Coinbase, Indodax. Kita percaya bahwa mereka tuh pegang fund yang kita punya dan mereka lakuin dengan proof of reserve. Tapi DEX ini itu kalian bisa verifikasi sendiri. Jadi itu transaksi peer-to-peer antara buyer langsung diketemuin dengan sellernya. Nah, exchange ini itu contohnya apa? Contohnya seperti Curve Finance ya kan, PancakeSwap. Jadi kalian bisa langsung pakai di dalam protokolnya mereka. Tapi untuk pemula, gue nggak saranin kalian untuk langsung terjun kayak misalnya ke DEX ini. Kenapa? Karena ini lebih complicated. Jadi kalau mau beli kripto, tetap lewat centralized exchange.
Dan untuk awal-awal mulai di store of value dan DeFi dulu. Setelah ini ada sektor yang gua gabung aja, sebenarnya dua sektor berbeda tapi menurut gua agak mirip-mirip, yaitu gaming dan metaverse. Nah ini yang lagi banyak kan orang, wah metaverse, Facebook sampai ganti nama ke Meta. Tapi use case-nya menurut gua di real life sekarang belum ada yang signifikan. Kita bisa lihat beberapa project-project ya, contohnya seperti Sandbox ya kan. Menurut gua itu kayak versi jeleknya Minecraft aja gitu kan. Sandbox, ada Decentraland ya kan. Banyak project-project lain seperti Axie Infinity yang dulu kasih yield ke orang tapi sekarang udah enggak. Jadi gua sih pribadi kurang suka dengan sektor yang ini. Gua lebih prefer main di DeFi ataupun di store of value. Nah jadi kalau kalian tanya aset pribadi gua itu di mana, ya mungkin 90% itu hampir semuanya di store of value dan juga DeFi. Jadi gue jarang diversifikasi bahkan ke DEX atau ke gaming dan metaverse. Mungkin hampir semua itu gue carinya yang layer 1 coin ataupun layer 2 yang dibuild on top of Ethereum network, contohnya seperti Polygon atau Matic.